아니요. 제가 커피 한 잔 대접. 저보다 나이도 많으. Di kesempatan kali ini saya akan mengalur sebuah cerita film yang sangat fantastis dan bombastis sehingga bisa membuat resleting kalian menjadi rusak. Oke lah, kalau begitu klik saja subscribe lalu kita mulai alur cerita filmnya. 고고인 거 오고수니까 그 기집애 때문에. Film akan diawali dengan seorang pria yang bernama Yondo, di mana Yondo sendiri sedang mengantarkan makanan kepada seorang wanita super cantik yang bernama Cherry. Tetapi Yondo tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Cherry yang super menggoda, sehingga akhirnya terjadilah percocokan tanam di antara mereka. Tapi ternyata itu semua hanya mimpi Yondo saja yang terlalu terobsesi dengan keindahan dan kecantikan Cherry. Dikarenakan sudah terjadi banjir di celananya, Yondo pun mengepelnya dengan tisu. Kemudian kita diperlihatkan si wanita cantik yang bernama Cherry. Ternyata Cherry ini selain cantik dan menggoda mata, dia juga adalah seorang pemilik kafe kopi. Dan dengan kecantikannya, dia pun selalu digoda oleh setiap pengunjung. Dan tidak heran jika banyak lelaki yang naksir dan memandanginya. 뭐 그렇죠. Akan tetapi anehnya Cherry ini justru tidak menyukai lelaki muda yang sebayanya. Dia justru lebih tertarik dengan duda yang sudah sangat tua. Bahkan dia juga secara sengaja datang ke rumah seorang duda tua dengan penuh gairah dan semangat. Dan duda ini kita panggil saja namanya Opa. Lalu Cherry pun dengan godaannya mengajak si Opa untuk minum kopi bersama. 아니요. 제가 커피 한 잔 들어가요, 오빠. 들어가. 한잔 해요. Dan di saat masuk dan minum kopi bersama, justru si Cherry ini malah terus menggoda si Opa. Sehingga si Opa pun menjadi gagal fokus. Apalagi saat si Opa melihat pemandangan gunung indah yang sangat super mantap. Kemudian saat Cherry pun pergi ke toilet, si Opa pun terus saja memandangi keindahan yang ada di depannya. Dan di saat si Opa ingin mengintip, tiba-tiba Cherry pun langsung keluar yang membuat si Opa pun jadi bingung. Tapi si Opa pun beralasan bahwa dia ingin pergi ke toilet juga. Tapi anehnya saat si Opa sedang berada dalam toilet, dia justru membayangkan keindahan dan mantap-mantap dengan si Cherry. Dan saat keluar dari toilet, justru si Opa melihat Cherry yang sudah tidak ada lagi. Lalu si Opa pun mendapati sebuah kertas yang ditinggalkan oleh Cherry, yang mana itu merupakan tiket undangan untuk minum di kafe si cantik tersebut. Kemudian di tempat lain kita diperlihatkan si Cherry yang sedang menunggu kedatangan si Opa di kafe miliknya. Dan tidak lama kemudian si Opa pun datang. Dan saat duduk bersama, lagi dan lagi si Cherry ini terus saja merayu dan menggoda si Opa untuk melakukan ritual. Karena godaan dan hasrat yang tak tertahankan lagi, si Opa pun tidak mampu untuk menahan singkongnya yang telah mengeras. Dan akhirnya mereka pun pergi ke sebuah penginapan untuk melakukan adegan mekanik. 오빠도 누워. Lalu di keesokan paginya ada seorang wanita yang datang ke kafe. Dan wanita ini bernama Seyung. Ternyata di sini Seyung ingin melamar kerja di kafe milik Cherry. Singkat cerita, setelah diterima, Seyung pun tampak sedang belajar sebagai pelayan kafe. Tetapi ternyata di luar kafe terlihatlah para pria yang sedang mengintip ke dalam kafe, termasuk Yondo yang pada saat itu ada di sana dan melihat Seyung berlatih dengan gaya yang sangat aduhai menggoda. Dan di keesokan harinya, akhirnya si Opa pun datang ke kafe. Hingga membuat Cherry pun bahagia karena pujaan hatinya telah datang. Tetapi si Opa yang tak sengaja melihat Seyung pun terus memandanginya tanpa henti. Ternyata Seyung sudah bekerja pada hari itu juga. Sehingga hal itu pun membuat Cherry menjadi sangat cemburu dan marah karena si Opa yang mata keranjang kepada Seyung. 저긴 뭐야? 끝장장해? 주라며? 이 동네 남자네들 다 잡아먹을 기사라. Ternyata tanpa sepengetahuan Cherry, si Opa tidak butuh waktu lama untuk mendekati Seyung. Si Opa pun mengajak Seyung ke hotel untuk melakukan adegan mantap-mantap. Kemudian di keesokan paginya terlihatlah Seyung yang sedang menemani para tamu. Tapi sepertinya Cherry tidak senang dengan itu semua, karena dia merasa tersaingi dan menjadi kehilangan pamornya. Apalagi ditambah si Yondo dan si Opa terus saja melihat ke arah Seyung, sehingga membuat Cherry pun seperti diabaikan dan diasingkan. Lalu di malam harinya, tampaklah si Yondo yang sedang mengantarkan makanan ke rumah Seyung. Dia langsung terdiam dan tak berkedip saat melihat Seyung memakai pakaian yang sangat menggoda mata. Dan akhirnya mereka berdua pun makan dan mabuk bersama sambil bercerita.
Karena sudah terbawa oleh suasana dan godaan hasrat yang sangat tak terbantahkan lagi, akhirnya mereka berdua pun langsung melakukan ritual mantap-mantap. Dan di siang harinya si Cherry pun datang dan menemui si Oppa. Dan si Cherry pun curhat bahwa sekarang dirinya mungkin sudah tidak menarik lagi. Dan para tamu sepertinya lebih suka kepada Seyung. Tetapi karena otaknya sudah konslet, si Oppa pun malah bilang karena si Seyung lebih montok dan menggoda dibandingkan dirinya. Karena mendengarkan hal itu, Cherry pun menjadi marah dan akan pergi ke kafe untuk segera memecat Seyung. Tetapi akhirnya si Oppa pun membujuk Cherry untuk tidak pergi dan merayunya dengan super maut. Hingga terjadilah lagi adegan mantap-mantap di antara mereka berdua. Singkat cerita, di tempat lain tampaklah si Yondo yang sedang mengobrol dengan si Seyung. 저기 다방 가는 길이야? 네, 지금 가려고. Dan di sini si Seyung pun berkata bahwa dirinya ingin meminjam uang kepada si Yondo. Dan Yondo yang sangat baik hati dan terlalu polos pun langsung saja memberikan semua uang tabungan miliknya yang berjumlah sangat banyak sekali kepada si Seyung. Sehingga membuat Seyung pun sangat bahagia dan langsung memeluk Yondo. 내가 금방 다 갚을게. Kemudian di lain sisi kita diperlihatkan Cherry yang sedang berpikir, mungkin saja si Oppa yang sudah melakukan mantap-mantap dengan si Seyung. Lalu tak selang berapa lama kemudian pun Yondo datang ke kafe. Dia ingin bertemu dengan Seyung, tetapi di sini Cherry pun mengatakan bahwa sekarang Seyung sudah tidak bekerja lagi dan dia juga sudah pamit untuk pulang kampung. Dan mendengarkan hal itu, Yondo pun terkejut dan langsung berlari menuju ke rumah Seyung bersama Cherry dan si Oppa. Tetapi ternyata Seyung sudah tidak ada lagi di rumahnya. Hal itu pun membuat si Yondo menjadi kecewa dan menangis karena dia merasa sudah ditipu dengan si Seyung dan memberikan semua uang tabungannya. 가족들 배한다 그래서 모아두려고 했던 돈인데. Dan ternyata di tempat lain tampaklah si Seyung yang akan segera pergi dan menaiki sebuah mobil. Dan bisa dipastikan kemungkinan pria ini adalah the next target dari Seyung. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, untuk semuanya tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Dan sekaligus jangan mudah percaya dengan orang yang baru saja dikenal. Saya ucapkan terima kasih dan see you next content.